balik lagi di podcast kampus kebangsaan kita. Perkenalkan, saya Maria Cynthia, mahasiswa Informatika Universitas Janagandra. Episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot soal peran alumni Universitas Janagandra, khususnya melalui IKA Badra dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas kampus. Sudah hadir bersama kita Bapak Doni Indratno, Ketua Umum IKA Badra. Halo Pak Doni, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah mengundang saya hadir di sini. Kami juga senang sekali Kak, Bapak bisa berkenan hadir. Oke, kita mulai ngobrol ya Pak. Pak Doni, sebelum jauh-jauh membahas kontribusi, boleh dijelaskan dulu secara singkat sebenarnya apa sih IKA Badra itu? IKA Badra kepanjangan dari Ikatan Alumni Universitas Janabadra, yang di situ isinya alumni Janabadra yang nantinya bisa berkontribusi kembali ke Universitas Janabadra. Ya. Berarti IKA Badra ini bukan sekedar organisasi alumni ijazah ya Pak? Ya, betul. Karena IKA Badra ini salah satu ujung tombak dari keberlangsungan Universitas Janabadra. Karena kebanyakan di sini kan masyarakat melihat bahwasanya si A, si B, si C itu ternyata alumni dari Janabadra. Pak Doni, salah satu hal yang sering dibicarakan adalah pembangunan kampus. Ya. Peran IKA Badra di bagian ini seperti apa Pak? Nah ini saya mengharapkan kepada teman-teman semua untuk kembali ke kampus, kita berikan terbaik ke kampus, kita ikut sumbangsih dalam rencana berdirinya kampus terpadu di Trini ya, karena memang kita sudah berapa puluh tahun ini kampus kita kan masih kondisinya seperti ini. Jadi kita harapkan peran alumni itu nantinya bisa membantu ya, mungkin ada dari sisi materi, dari sisi pemikiran, supaya kampus terpadu Janabadra bisa cepat terwujud. Kalau melihat respon alumni sendiri bagaimana? Sangat bagus. Kita kemarin sudah mengadakan satu kali FGD ya, forum diskusi yang tujuan akhirnya kita memang mengajak semua alumni untuk membantu supaya pembangunan kampus Janabadra ini cepat bisa terlaksana. Kita harapkan di tahun 2026 ini bisa terlaksana ya. Selain pembangunan fisik, kontribusi alumni juga sering dikaitkan dengan dunia akademik. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Pak? Nah, salah satu kepedulian alumni tadi itu bisa mengangkat akreditasi kampus ke level yang lebih tinggi, karena di situ bisa dilihat ternyata kepedulian daripada alumni terhadap kampus, khususnya terutama untuk pembangunan gedung, terus mungkin juga program-program pembelajaran di kampus itu ada sumbangsi dari alumni. Jadi itu akan mengangkat kampus tersebut, universitas tersebut menjadi ke level yang lebih tinggi. Mungkin akreditasi dari A menjadi unggul, seperti itu. Kalau dari mahasiswa itu dampaknya seperti apa Pak? Kalau dari otomatis dia akan lebih bangga bahwasanya ini universitas saya sekarang ternyata ya lebih maju, lebih bagus dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu gitu kan, seperti itu. Ya harapan kita itu semuanya bisa terlaksana nantinya seperti itu. Jadi memang kita khususnya IKA Badra akan mulai merapatkan barisan untuk kita berpikir bersama supaya semua ini bisa terwujud. Kalau dilihat lebih luas, apa dampak keterlibatan IKA Badra bagi kampus secara keseluruhan? Secara keseluruhan, saya kira membranding kampus ya, artinya lulusan kita dari Sabang sampai Merauke. Kalau masing-masing daerah tadi ada lulusan kita yang mungkin berhasil, mungkin entah itu dari sisi pekerjaan, dia jadi pegawai negeri ataupun jadi seorang pengusaha, itu akan membawa dampak ke daerah tersebut bahwasanya ini ternyata alumni dari
Jana Badra. Jadi dampak luasnya karena ya memang kita alumni dari Jana Badra itu tidak cuma dari Jogja saja, tapi dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Jadi sebetulnya gaung dari universitas sendiri tidak cuma di tempat, tidak cuma di DI, tapi dari Sabang sampai Merauke dan ini ya, seluruh Indonesia betul. Untuk mengelola alumni dari berbagai latar belakang pasti tidak mudah ya Pak. Nah, mungkin salah satu tantangan terbesarnya itu apa ya? Mungkin ketidaktahuan teman-teman ya, artinya ya karena dan juga kepedulian teman-teman, kita mengajak teman-teman untuk ayo kembali lagi kampus dan ayo kita pikirkan kampus kita yang dulu gitu kan. Itu seperti itu kan, kita bisa menjadi orang karena ya memang ada kontribusi dari kampus kan, dari Universitas Jana Badra gitu. Nah itu yang saya kira perlu kita sampaikan ke teman-teman alumni yang kadang-kadang mungkin bukan tidak peduli ya, tapi karena ketidaktahuan jadi miskomunikasi atau katakan memang tidak ada komunikasi sama sekali, nggak ada info sama sekali, betul, karena akhirnya ya memang nggak akan berpikir ke kampus lagi. Nah itu tugas kita Badra itu salah satunya itu memang tidak mudah karena memang seperti tadi saya sampaikan di awal bahwasanya lulusan kita itu kan tidak cuma di tempat, tidak cuma di Jogja, tapi kan di Sabang sampai Merauke. Nah itu dibutuhkan memang sesuatu yang effort yang luar biasa ya, itu seperti itu. Sebagai ketua umum IKA Badra, apa harapan terbesar Bapak? Saya sebetulnya tidak terlalu muluk-muluk ya, saya bisa membangkitkan teman-teman alumni untuk kembali ke kampus itu sebenarnya harapan utama saya itu karena kita tidak bisa berbicara banyak kalau peran alumni, semua alumni itu belum bisa terdata karena memang kita butuh juga database daripada alumni yang notabene kalau nggak salah di sini itu alumninya sekitar 21.000 ya kurang lebih, tapi yang terdata kan yang ada di database kan baru sekitar 25-30%, mungkin sekitar 6.000 yang terdata pun baru terdata, belum juga dihubungi apakah benar ini nomor telepon yang bersangkutan itu masih hidup atau enggak, itu ya. Kadang kalau sudah lulus itu ganti nomor. Ya kadang-kadang seperti itu ya, mungkin dulu pakai prabayar sekarang pasca bayar, nah seperti itu. Kalau itu yang kalau kita tidak maintain akhirnya kita akan kehilangan jejak kan daripada alumni. Nah kita berencana mengangkat satu katakanlah satu sekretaris eksekutif yang nantinya akan memaintain setiap alumni, ya tuntas saya dulu setiap hari ya, tugasnya memang seperti itu. Mungkin sekarang wilayah ini, besok wilayah ini, nah kembali lagi nanti wilayah ini akan dimaintain seperti itu supaya memang kita bisa tahu pasti bahwasanya ini loh alumni kita yang ada sekarang gitu. Pesan terakhir untuk alumni dan mahasiswa Jana Badra Pak? Saya kira pesan saya, ayo kita sama-sama memikirkan kampus kita, baik itu yang mungkin sudah lulus maupun yang masih masih sekolah di sini, masih menempuh pendidikan di sini ya mari kita sama-sama memikirkan kampus ini agar kedepannya akan beda lagi karena persaingan sekarang ini beda dengan persaingan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Sekarang sangat berat, sangat banyak kampus berdiri, tapi juga sangat banyak juga kampus yang ya mungkin akhirnya pelan-pelan dia ditinggal oleh siswa, artinya dia tidak punya siswa. Mungkin itu pesan singkat saya. Jadi mari kita sama-sama bahu-membahu untuk membranding kampus kita supaya tetap eksis dengan seiring kemajuan zaman ini. Gitu. Terima kasih kepada Bapak Doni Indratno, Ketua Umum IKA Badra atas obrolan santai tapi penuh makna. Iya, terima kasih. Dan terima kasih juga Sobat Jana Badra yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bangga jadi bagian dari Universitas Jana Badra.